Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan video yang kemarin mengenai project 2 dari mata kuliah workshop administrasi dan manajemen jaringan, pada video kemarin saya sudah membuat sebuah video untuk konfigurasi DNS server, dan untuk yang video selanjutnya, video ini akan menjelaskan tentang konfigurasi dan untuk instalasi webmail. Lalu kita jalankan saja untuk virtual machine mail server 1. Kita konfigurasi satu persatu saja, dimulai dari mail server yang pertama. Setelah selesai booting, masukkan username lalu password dari virtual mesinnya yang sudah dibuat. Lalu ini clear, masuk sebagai super user. Dan di sini kita update terlebih dahulu, belum instalasi package yang diperlukan untuk membuat sebuah webmail. Kita tunggu sebentar untuk update-nya. Sudah selesai, dan package yang diperlukan untuk membuat webmail itu adalah yang pertama Postfix, lalu Apache, PHP, IMAP, POP, dan Spiral Mail. Lalu kita langsung instalasi saja untuk Postfix, lalu Apache, lalu PHP, dan untuk library Apache Mood PHP, kalau nggak salah seperti itu sih ya, lib Apache 2. Lalu Courier, IMAP, dan Courier POP. Untuk instalasi Spiral Mail, package-nya tidak ada di Ubuntu, jadi nanti akan di-download manual melalui link download menggunakan perintah wget. Ini
kita instalasi ini dulu, ini terlebih dahulu saja. Apa aja pakai kedua. Yes. Di sini pilih yang yes, lalu oke. Ini internet site. Sini masukkan sesuai dengan domain yang telah dibuat. Untuk mail server 1 ini tadi saya akan memakai domain yang ferdinand.org, dan untuk mail server kedua nanti saya akan menggunakan yang winarko.org. Ini oke. Setelah itu akan dilakukan proses unpacking. Ini akan membutuhkan waktu agak lama. Mungkin akan saya skip terlebih dahulu untuk videonya sampai proses unpackingnya selesai. Setelah selesai proses instalasi, langsung saja kita akan menginstalasi Squirrel Mail-nya. Untuk link downloadnya yaitu https://sourceforge.net lalu /projects /squirrel mail lalu /files /table /1.4.22/squirrel mail webmail 1.4.22.tar.gz. Oke, kita tunggu downloadnya. Sudah selesai, kita hapus terlebih dahulu. Lalu selanjutnya yaitu kita ekstrak untuk Squirrel mailnya. Setelah selesai mengekstrakkan, lalu buat sebuah direktori yang bernama yang berada di /var www mail. Kita buat direktori mail yang ada di /var/www
Lalu kita pindahkan semua yang ada di folder Squirrel Mail hasil ekstrakan tadi ke /var/www/mail. Oke. Dan setelah itu kita coba lihat apakah udah berhasil dipindahkan. Udah kepindah ke mail. Selanjutnya yaitu kita ubah untuk permissionnya www.data pakai milker rekursif www.data/var/www/mail. Oke. Udah, lalu berikutnya kita copy untuk konfigurasi dari Squirrel Mail-nya. Kita masuk ke sini, config, lalu config underscore default ke PHP, kita copy menjadi mail config ke PHP. Oke. Lalu kita masuk ke file config.php nya, config.php. Oke. Lalu kita rubah untuk domainnya, kita ganti sesuai dengan mesinnya. Tadi saya akan gunakan domain ferdinand.org untuk mail server yang pertama ini. Lalu kita rubah juga untuk data dir. Di sini diarahkan ke var www mail data. Lalu untuk attachment dir, sini juga rubah ke var www mail/test, lalu save. Setelah itu kita buat sebuah directory, kita buat sebuah template dari folder maildir agar setiap user yang baru didaftarkan akan mempunyai sebuah folder di directory rootnya dengan folder yang bernama maildir. Untuk membuat sebuah folder itu agar otomatis saat user daftarkan, maka kita jalankan maildir-make lalu /etc/scale/maildir. Sudah selesai. Selanjutnya kita coba untuk membuat user. Yang pertama yaitu kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Add user Agus pertama, password 123 enter, lalu yes. Oke. Lalu kita buat juga untuk user yang kedua dari mail server 1 yaitu Anton. Passwordnya sama aja biar mudah untuk menghafal. Oke. Selanjutnya Ana 123
123. Oke, dan yang terakhir Ani. Oke, saya dan user-user ini secara default sudah memiliki sebuah folder yang bernama maildir tadi, semisal Agus. Nah, di sini dia mempunyai sebuah folder yang bernama maildir. Begitupun juga Anton dan Ana dan Ani. Selanjutnya yaitu konfigurasi postfix-nya. Kita masuk ke nano etc postfix main.conf.tf. Di sini menuju ke bagian bawah, lalu di sini di my destination kita tambahkan mail.ferdinand.org untuk yang mail server 1. Lalu untuk networknya kita tambah 192.168.0.0/24. Dan di sini untuk home mailbox sama dengan maildir slash. Udah seperti itu aja, lalu kita save, kita clear, kita restart untuk postfix-nya. systemctl restart postfix. Selesai. Selanjutnya yaitu konfigurasi untuk virtual host. Kita bisa masuk ke /etc, lalu apache 2, lalu sites available. Di sini kita copy aja dari konfigurasi 00 default ke mail.conf. Kita masuk ke mail.conf. Untuk server adminnya ganti sesuai dengan domainnya. Sini Ferdinand. Lalu untuk dokumen rootnya yaitu var www/mail. Lalu untuk server name-nya mail.ferdinand.org. Oke, lalu save, lalu kita buat sebuah symbolic link dari mail.conf yang mengarah ke site enable mail.conf. Oke, selanjutnya yaitu kita ubah untuk my.conf-nya agar enable. Lalu untuk menjalankan konfigurasi yang baru kita perlu merestart apache-nya. systemctl restart sama reload sama aja ya. Restart apache 2. Oke, udah. Oh iya, ini tadi kita belum konfigurasi IP-nya. Kita harus konfigurasi terlebih dahulu. Seperti yang awal tadi, kita masuk ke nano/etc/netplan, lalu 00 installer config.yaml. Di sini kita
coba untuk IP-nya menjadi IP yang statik yang akan mempunyai IP 106, akan memakai IP 106. Oke, setelah itu yes, lalu net plan apply. Oke, lalu kita coba untuk lihat apakah IP-nya berubah. Sudah berubah menjadi 106. Untuk mengeceknya dari sini, kita perlu untuk masuk ke terminal terlebih dahulu. Lalu kini kita berubah untuk etc resolve-nya. Oh iya ya, di sini perlu untuk menjalankan DNS server karena apa? Karena DNS server ini yang akan mengarahkan kita ke mail server ini. Jadi di sini nanti saya akan masukkan name server 192.168.0.105 sesuai dengan IP dari DNS server. Lalu save. Oke, kita tunggu dulu untuk booting dari DNS servernya. Lalu masuk sesuai dengan username dan password yang sudah dibuat. Lalu masuk sebagai super user. Di sini kita perlu untuk men-setting ulang etc resolve-nya karena waktu booting akan dihapus name server yang kita buat. Berarti satu lima. Oke, lalu kita coba untuk akses apa ini mail server 1 dari laptop, dari tugas utama maksudnya ini. Kok nge-lag? Nah, kita masuk ke mail Ferdinand. Nah, nanti di sini akan langsung diarahkan ke viral mailnya. Coba kita masuk sebagai user Agus, lalu login. Di sini adalah tampilan awal dari webmailnya, webmail spiral mail. Di sini berarti kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi mail server yang pertama. Selanjutnya kita juga harus konfigurasi untuk mail server yang kedua. Untuk konfigurasi mail server yang kedua akan saya lanjut pada video berikutnya. Untuk video ini saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.